Ya, akhirnya nongol juga si Galaxy Z Flip 5 ya. Merupakan smartphone flagship teranyarnya Samsung. Baru nongol juga si Galaxy Fold 5 pula ya. Keduanya udah aku unboxing secara singkat. Secara fisik yang paling kentara adalah layar bagian luar atau istilahnya cover screen ukurannya membesar secara signifikan. Nah ini ya, jadi cover screen-nya ukurannya layarnya lebih besar daripada flipnya si Oppo yang dibangga-banggakan ya. Ternyata ada yang lebih besar, which is kepunyaan Samsung ini ya. Anyway, nggak cuma itu doang, kini chipsetnya juga lebih kekinian, pakai Snapdragon 8 Gen 2, sama kayak di Galaxy S23 Plus. Di mana ya HP-nya? Oh nggak ada ya, nggak tak bawa ke atas ya. Which is chipset tersebut adalah favoritku karena nggak cuma modal kenceng tapi juga adem. Yaitu di situ ya, di S23 Plus ya. Kalau di sini aku nggak tahu ya apakah sistem coolingnya sama, apakah sama-sama adem. Tapi yang pasti ya sama-sama kenceng. Udah aku benchmark soalnya. Jadi si flipnya ini, Flip 5 aku baru pakai selama 2-3 jaman doang ya. Belum aku pakai lama-lama. Makanya ini aku bikin hands-on-nya dulu ya. Singkatnya yang baru di sini secara garis besar adalah ukuran cover screen yang makin lega sama chipset yang lebih powerful. Jadi apakah cukup improvement kayak gitu doang? Begini opiniku ya, hands-on-ku, impresi pertamaku terhadap si Galaxy Z Flip 5. Desainnya cakep ya, cocok buat kalian yang pengen tampil beda. Jadi yang jual HP lipat model flip di Indonesia ya baru ini sama Oppo ya, yang masuk secara resmi. Tapi menurutku si flipnya Samsung lebih kece karena looks-nya lebih bling-bling, sama layar luarnya atau cover screen-nya juga lebih gede. Ya silahkan gelut lagi ya, para fanboy. Dari segi material body juga tetap mewah kayak pendahulunya. Ini bagian luarnya Gorilla Glass Victus 2 tentu lebih strong daripada Victus Plus ya. Samping-samping bodinya merupakan aluminium yang strong. Terus sekarang ketika dalam posisi terlipat, maka layar utamanya ini, layar lipatnya akan tampak beneran kelipet ya. Maksudnya nggak ada gapnya ya. Kalau dulu kan ada gapnya di sebelah sini, sekarang bener-bener flat ya, bener-bener gapless. Thanks to desain ini ya, desain engsel yang sekarang di-improve. Jadi tampilannya ya emang makin cakep, dan disitulah salah satu daya tarik utama dari seri Flip ini. Sebuah smartphone yang stylish, anti mainstream, dan beda. Dan juga bling-bling ya tampilannya. Kemudian pada permukaan layar lipatnya lagi-lagi telah terpasang screen guard dari sononya. Tapi aku harap screen guardnya semoga durable ya. Jadi pengalamanku aku pakai Galaxy Z Flip 3 selama setahun, setelah setahun pemakaian ya kurang lebih segitu. Layarnya, bukan layarnya sih, screen guard layar utamanya mulai ngeletek ya. Terus aku inisiatif ke Samsung Service Center tapi ternyata stoknya habis. Terpaksa aku ini ya pasang sendiri pakai screen guard mereknya Ringke dan terpasang dengan lumayan rapi. lumayan rapi. Waktu itu aku udah bikin videonya ya, udah aku upload ya, silahkan dicek aja. Ya lagi-lagi aku harap semoga screen guard di sini lebih durable ya. Kalau bisa nggak perlu diganti lah selama bertahun-tahun. Anyway, aku bahas lagi layar yang ada di luar sini, cover screen-nya ya. Ukurannya yang membesar tentu sangat kepakai buat framing ketika foto selfie atau nge-video diri sendiri menggunakan kamera belakangnya. Jadi kalau dulu pas ukuran cover screen-nya masih seuprit, masih kecil kan, buat framing kurang nyaman ya, kurang PW karena ya terlalu kecil dilihat dari jarak jauh. Orang ketok. Kemudian seingatku rada ke crop dikit ya. Nah kalau sekarang enggak, lebih PW di sawang berkat ukuran layarnya yang lebih jembar. Sehingga mau selfie atau vlogging dalam kondisi HP-nya dilipat tetap nikmat dan fungsinya bisa diandelin. Ya disitulah salah satu contoh faedahnya smartphone layar lipat dengan cover screen yang besar. Kemudian cover screen-nya ini bisa nampilin apa aja sih? Ya tentu bisa nampilin berbagai macam widget yang tersedia ya. Tampilannya juga bisa di custom sesuai selera. Habis itu kalau ada notif bakal nongol. Aku jajal ada notif WhatsApp bisa dibalas langsung dari cover screen-nya. Terus ada always on display juga, macam-macam ya.
Anyway, major improvement lainnya adalah di chipsetnya. Seperti yang bilang tadi, pakai Snapdragon 8 Gen 2, the fastest and latest Android chipset so far. Skor Antutunya 1,2 jutaan ya. Ya ini skornya mirip kayak di S23 Plus-ku. Dan selain itu, hal baru serta improvement lainnya yang dihadirin di sini terbilang ya rada minor sih, namun pastinya menambah quality of life ya istilahnya ya. Kayak peak brightness-nya yang meningkat, habis itu apa lagi nih? Flash storage-nya versi terbaru, versi Bluetooth serta Type-C-nya juga versi terbaru juga. Tapi ada satu hal yang menjadi concernku ya, satu hal yang tidak berubah dari pendahulunya, yaitu adalah kapasitas baterai. Masih mengusung kapasitas baterai 3700 mAh, which is termasuk imut untuk standar zaman now. Klaimnya sih menawarkan battery life seharian ya, kalau aku baca di produk page-nya Samsung ya. Tapi dalam prakteknya, aku yakin ya nggak seharian, maksudnya nggak nyampe 24 jam ya. Mungkin pagi ngecas, isya atau jam 9 atau jam 10 malam bakal ngecas lagi. Karena sepengalamanku pakai Sri Flip ya selalu gitu ya. Battery life-nya kayak iPhone-ku, dan itu untuk penggunaan yang rada intens sih. Makanya aku waktu itu pernah bikin video cara bikin battery life-nya Galaxy Z Flip lebih awet. Silahkan ditonton aja, dulu banget dan pernah aku bikin. Tapi apakah dengan penggunaan chipset terbaru maka battery life-nya jadi lebih awet? Lagi-lagi aku belum tahu karena belum aku jajal doi secara lebih mendalam. Tapi yang aku harap sih seharusnya gitu ya. Jadi soal kapasitas baterai, tadinya aku berharap bakal ada peningkatan, ternyata ya tetap sama aja ya kapasitasnya ya. Ternyata Samsung malah memprioritaskan pada ukuran cover screen yang lebih besar, yang notabene pastinya membutuhkan daya yang lebih besar pula kan. Jadi kalau misal baterainya bisa lebih gede lagi, at least baterainya disamain kapasitasnya kayak Flipnya Oppo, atau mungkin bahkan lebih besar lagi, tentu si Galaxy Z Flip 5 ini akan lebih menang banyak lagi. Kalau sektor kamera jadi ya spek di atas kertas sih aku rasa masih mirip ya kayak pendahulunya ya. Namun menurutku kagak menjadi concern karena ya smartphone ini emang fokus di sektor body. HP lipat berbody premium dengan cover screen yang jembar, yang besar. Asik buat flexing pastinya ya, jadi pusat perhatian. Jadi aku inget dulu pakai si Sri Flip, aku pakai di keramaian, utik-utik cover screen-nya banyak yang ngelirik. Apalagi sekarang cover screen-nya makin gede, pasti yang ngelirik lebih banyak lagi. Ya ini karena si Galaxy Z Flip 5 menurutku brandingnya emang ke situ buat orang-orang yang mengutamakan smartphone yang stylish, unik, mewah sesuai dengan gaya hidupnya yang berkelas. Guys, gitu aja ya hands-on singkat si Galaxy Z Flip 5. Opiniku sementara untuk smartphone ini yang wujudnya emang beneran makin stylish. Terima kasih dan silakan kembali bekerja.